surat An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan Allah telah membuat tamsil contoh satu negeri kanat aminatan mutmainnatan, penduduknya aman tentrem. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa rumah prepah, rumah Jinawi Jawa ya, subur berkah sarwa ditandel dari guru. Aminatan mutmainnah, aman lagi tentrem. Rizki haris kuharrogo dan mingkuli makan, rezekinya melimpah ruah datang dari seluruh tempat. Ya. Kayak yang di lagu gitu ya, tanam singkong, tanam singkong apa? Yang nyeblok ke tongkat jadi singkong katanya, dan syukurnya yang bisa dulu. Ketika mereka ingkar dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah kemudian menimpakan kepada mereka bencana kelaparan. Ya, bayangkan, ini tikus mati di lumbung padi. Ya. Katanya Indonesia negeri katulistiwa yang subur, semuanya impor. Katanya negeri maritim, garam, uyai, ngimpor Indonesia. Ya. Jadi betul-betul diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Ya. Fa'adzaqahallahu bi'an'umillah, mereka ingkar dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahallahu libasal ju', kemudian Allah timpakan kepada negeri tadi bencana kelaparan. Wal khawfi, dan sesuatu yang menakutkan. Kalau dalam tafsir di sini, ya, bencana-bencana. Jadi nggak aman tinggal di Indonesia. Ya. Aceh yang katanya serang di Mekah aja dihantam dengan tsunami. Ya. Semarang dengan rob, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mudah sekali mengganti seluruh kenikmatan tadi dengan sebuah bencana-bencana. Libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un, semua itu diberikan Allah karena perbuatan kemungkaran yang mereka kerjakan. Ya. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, sebenarnya telah datang utusan kepada mereka. Ini kisahnya negeri Mekah. Jadi Mekah itu dulu negeri yang sangat halus. Ketika Nabi Ibrahim pertama kali datang ke negeri Mekah, ya, Allah perintahkan dalam Al-Quran, tempatkan anak dan istrimu di wadil ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Ibrahim, nanti ajak anak dan istrimu Hajar dan Ismail, tempatkan di sebuah tempat yang tidak ada pohonnya, tidak ada buahnya, tidak ada penghuninya, di sisi Ka'bah. Ternyata tempat itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Ya. Tinggal sendirian di sana. Ibrahim jalannya jauh sekali. Saya baca dalam tafsir itu dari Syam. Syam itu ya bisa Palestina, bisa Syria, bisa masuk Mesir. Ya. Syam yang sedang bergejolak. Yang Rasulullah menjanjikan besok kemenangan Islam atas musuhnya muncul dari Syam. Ya. Kemudian jalan jauh sekali sampai Mekah. Berapa kilo? Ya, Suriah ke Mekah, jalan kaki bersama istrinya yang muda Hajar, bersama bayinya yang masih kecil Ismail kecil. Jalan jauh berbulan-bulan, hanya ditempatkan di tempat tidak ada pesan apapun perintah.
ila aina anta zahid ya Ibrahim, mau kemana engkau wahai Ibrahim? Itu mencegah sekali yang dibuatkan tenda kecil dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya, diberi bekal hanya setangkai kurma sama sebotol air. Ya, buah atau waria ya. Kemudian tidak ada keselamatan, dikejar ilaina anta zahid ya Ibrahim, ditinggalkan si kecil Ismail dikejar ya. Ibrahim ketika ditanya Allahul ladzi amara, apa ini perintah dari Rabbmu, Tuhanmu wahai Ibrahim? Naam. Jawabnya pendek sekali, naam. Ya. Apa kata Hajar? Idan, kalau begitu Allah pasti tidak akan menelantarkan kamu. Hajar pulang, ya, Ismail sudah menangis. Ya. Singkat cerita, mutar-mutar cari air, ya, sampai kemudian Jibril ya, diperintahkan oleh Allah memberi kekuatan kepada Ismail kecil untuk membentangkan kakinya muncullah air. Sejak saat itu tempat itu mulai disinggahi oleh para musafir. Ya. Ada air, ibaratnya ada gula, ada semut. Ya. Ada air, ada penghuni, umbul, makmur, terus ya, sampai hijau, sampai banyak sekali, sampai meriah sekali muka. Ya. Allah mengabadikan kisah itu di kisah Mekah sebelum datangnya Abdullah bin Luhai. Ini seorang yang pertama kali mengajarkan kemusyrikan Abdullah bin Luhai. Bukan bin Ubay, bin Luhai. Ya. Dia datang pernah ke sebuah negeri. Ketika sampai sana ternyata penduduknya punya sesembahan. Dia tertarik bawa satu dua pulang ditaruh di Mekah. Rasulullah dalam malam Isra pernah melihat saya diperlihatkan oleh Allah Ibnu Luhai ini ya, sedang mengitari penggilingan seperti keledai mengitari penggilingan. Ternyata ususnya sembari dililitkan di sebuah penggilingan. Dia muter-muter muncul ususnya. Dia yang pertama kali mengajarkan kemusyrikan dia. Sejak saat itu Allah mengganti kemakmurannya dengan libas salju wal khauf, ya, dengan ya, yang bencana yang sangat panas, kelaparan yang melanda, menyebar luas, ketakutan, bencana dan lain sebagainya. Bima kanu yasnaun. Para jamaah yang dimuliakan Allah kembali ke negeri Saba. Ya. Ada hikmah besar ya. Kenapa negeri Sabah dihancurkan dengan demikian dahsyatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menyebut dengan negeri itu slogan yang menarik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Slogannya orang Muhammadiyah masalah ya. Di pelajaran Muhammadiyah itu ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negeri yang aman, damai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena beriman. Ya. Ada banyak sebab, tidak ada di tafsir, tadi saya nukil dari tulisannya yang Ibnu Jauziyah. Ya, kenapa negeri Sabah dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, a'radu. Ya, seperti dalam ayat yang ke-16. Ya. Mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan satu halaman a'radu an-dzikri, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dawka, kami akan berikan kepada dia ma'isyatan dawka, penghidupan yang sempit, rezeki yang susah, ya, bencana yang melanda dan lain sebagainya. Termasuk yang paling sering diangkat dalam hadis adalah masalah merajalelanya perzinahan. Ya. Jadi kalau sudah zina dianggap biasa, menikah sudah hamil dua dianggap biasa, ya, lokalisasi dianggap ya lebih
tertib dan lain sebagainya dianggap biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mungkin sekali untuk memberikan limbah salju kepada penduduk tadi. Tidak ada berkah sama sekali bagi penduduknya. Dan ini sudah terjadi ternyata. Kalau dibaca dalam penelitian di sekolah-sekolah, kalau tidak lagi SMA, SMP, SD itu hampir anak-anak SMP itu semua sudah terbiasa ataupun sudah tahu, sudah pernah melihat tayangan video mesum lewat HP dan lain sebagainya. Dan Rasulullah menyebutkan termasuk tanda-tanda kiamat subro itu perzinahan yang dianggap biasa. Bahkan besok nanti kalau sudah sampai maka sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan riwayat Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada seorang dia ketika di sebuah jalan atau perempuan langsung dizinai di tengah jalan. Manusia terbaik hari itu kata Rasulullah yang mengatakan kamu jangan zina di sini, zinanya di balik tembok saja. Itu manusia terbaik. Dan itu hari ini belum, tapi barangkali tanda-tanda muncul pembiaran zina itu sudah mulai nampak. Dengan tayangan-tayangan yang jelas dan tidak mendidik, kemudian kebebasan teknologi dan lain sebagainya. Fa'arabu. Maka seluruh bentuk pengurangan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagian dari penghalalan atau istihlal dari hamba tadi untuk ita'atullah Ta'ala, menerima adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, adab Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan karena mereka murtad atau musyrik dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digandengkan dengan ayat 17, "Dzalika jazainahum bima kafaru." Negeri Sabah itu diadab karena mereka kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hal yujazi illal kafur, dan kami tidak akan mengadab melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazainahum bima kafaru. Jadi dari negeri menyembah matahari, kemudian didakwai oleh Sulaiman masuk Islam, diberikan kemuliaan oleh Allah yang sangat berlimpah, mereka berpaling dari syariat Allah, sebagian murtad dari agamanya yang Hanifah, yang Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan adab kepada mereka. Jadi tidak mungkin sebuah negeri akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun selama ada orang murtad atau musyrik. Kalau Rasulullah pernah menjanjikan ketika Mekah itu awal-awal Rasulullah masuk Islam, menjalankan Islam, di Mekah itu susah sekali. Bahkan Rasulullah pernah diboykot di dalam Siap 3,5 tahun ya. Makanya pelepah, kurma, daun, pohon-pohon, bahkan pernah karena tidak ada minuman lain. Kalau itu baca di dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah pernah ketika diboykot 3,5 tahun oleh orang-orang Quraisy, untuk minum itu